Oke, baik Bapak Ibu. Kali ini kita akan membahas tentang TO UKPPG Kimia bagian yang pertama. Di bagian yang pertama ini saya akan membahas soal dari nomor 1 sampai nomor 15. Baik, kita mulai dari soal nomor 1, di mana ini adalah soal benar salah. Maka kita akan memilih pernyataan yang benar dan pernyataan yang salah itu yang mana Bapak Ibu. Kita mulai dari soal yang pertama. Peserta didik melakukan eksperimen di laboratorium untuk menentukan jumlah produk yang dihasilkan dari reaksi antara larutan natrium karbonat Na2CO3 dan larutan asam klorida HCl. Selama eksperimen, peserta didik harus bekerja dalam menggunakan bahan kimia dengan aman. Nah, bagaimana Anda menilai dan memastikan semua anggota kelompok berkontribusi secara efektif? Klik pilihan benar atau salah untuk setiap pernyataan yang sesuai. Baik, yang pertama Bapak Ibu, kita lihat pernyataan yang pertama, yaitu semua peserta didik melakukan eksperimen berdasarkan keahlian anggota. Misalnya seorang anggota mengukur volume larutan, yang lain mencatat data, dan yang lain lagi menghitung massa gas. Nah, ini pernyataan yang benar Bapak Ibu. Mengapa benar? Karena pembagian tugas yang jelas di sini berdasarkan keahlian ini memastikan semua anggota berkontribusi dan memahami perannya masing-masing, sehingga pernyataan ini bisa kita pilih dengan pilihan yang benar. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, yaitu beberapa peserta didik melakukan eksperimen berdasarkan keahlian anggota. Misalnya seorang anggota mencatat data dan yang lain lagi menghitung massa gas. Nah, perbedaan dengan pernyataan pertama Bapak Ibu, kalau tadi semua, maka ini beberapa peserta didik. Maka ini menjadi salah Bapak Ibu. Ketika kalimatnya beberapa, artinya hanya beberapa anggota yang berkontribusi, sehingga hal ini tidak menunjukkan kolaborasi tim yang efektif. Jadi untuk pernyataan yang kedua, ini belum tepat Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, semua anggota berkontribusi dengan memberikan ide dan memberikan pekerjaan satu sama lain untuk memastikan ketelitian. Nah, ini juga pernyataan yang benar, di mana tadi sama seperti pernyataan yang sebelumnya. Yang menjadi poin pentingnya adalah kata semua. Jadi kerjasama dan pemeriksaan silang tentunya meningkatkan akurasi mereka dan keterlibatan semua anggota. Sehingga ini pernyataan yang benar. Kemudian yang keempat, pembagian tugas hanya diberikan salah satu anggota agar pekerjaan menjadi efisien untuk mencapai hasil yang akurat. Karena ada kalimat hanya diberikan salah satu anggota, maka ini mengabaikan kerjasama tim dan tentunya membuat anggota lain merasa tidak terlibat. Ini menjadi salah Bapak Ibu. Terakhir, berdasarkan eksperimen tersebut, peserta didik dalam perhitungan stoikiometri diatasi dengan memverifikasi hasil perhitungan secara mandiri. Nah, ini benar. Nah, mandiri tapi kok benar Pak? Nah, karena verifikasi mandiri ini penting Bapak Ibu untuk memastikan pemahaman dan akurasi hasilnya masing-masing. Jadi pernyataan untuk soal nomor 1 itu dijawab dengan benar salah benar Bapak Ibu. Kita lanjut soal nomor 2, di mana tentang rancangan pembelajaran untuk menguji pengaruh pengaruh konsentrasi ya. Nah, ini pilihannya multiple choice, lebih dari satu Bapak Ibu, sehingga kita boleh memilih lebih dari satu pernyataan. Dalam sebuah pabrik kimia, produksi senyawa X memerlukan reaksi antara bahan A dan bahan B. Produksi ini seringkali terhambat karena laju reaksi yang lambat. Manajer pabrik meminta tim peneliti untuk menemukan cara mempercepat laju reaksi. Nah, tim peneliti memutuskan untuk melakukan berbagai eksperimen untuk melihat bagaimana faktor-faktor seperti konsentrasi, suhu, luas permukaan, dan katalis mempengaruhi laju reaksi. Berdasarkan kasus tersebut, bagaimanakah Anda akan merancang pembelajaran menggunakan metode eksperimen untuk menguji pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi antara bahan A dan bahan B berbasis UBD atau Understanding by Design. Nah, pilihan jawaban benar itu lebih dari satu. Kita lihat dari pernyataan yang pertama Bapak Ibu, yaitu mengidentifikasi pertanyaan esensial seperti bagaimana perubahan konsentrasi bahan reaktan mempengaruhi laju reaksi. Nah, ini pertanyaan yang
tepat ya Bapak Ibu mengidentifikasi pertanyaan ini, karena pertanyaan esensial ini membantu fokus pembelajaran dan eksplorasi terhadap konsep inti itu sendiri. Jadi ini cocok Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, merancang eksperimen di mana variabel independen adalah konsentrasi bahan A dan bahan B, dan variabel dependen adalah laju reaksi. Nah, ini juga benar Bapak Ibu, di mana menentukan variabel dengan jelas adalah kunci dalam eksperimen ilmiah untuk memastikan hasil yang valid. Begitu juga yang C, menyediakan alat dan bahan yang diperlukan seperti larutan bahan A dan bahan B dengan berbagai konsentrasi, alat pengukur laju reaksi, dan instruksi tertulis. Nah, ini juga benar Bapak Ibu. Di mana yang C ini menyediakan semua alat dan bahan, memastikan keteraturan dan kemudahan dalam pelaksanaan eksperimennya itu sendiri. Kemudian yang D, meminta peserta didik untuk merancang eksperimen mereka sendiri tanpa panduan apapun untuk melatih kemandirian. Tentulah ini dapat menyebabkan kebingungan kepada peserta didik dan hasilnya yang tidak valid tanpa dasar yang jelas, sehingga ini tidak merupakan pilihan Bapak Ibu. Begitu juga yang E, mengabaikan hasil eksperimen yang tidak sesuai dengan teori untuk menjaga konsistensi pembelajaran. Karena di sini mengabaikan hasil eksperimen yang tidak sesuai, ini dapat menghalangi pemahaman yang lebih dalam tentang teori dan realitas eksperimen. Sehingga jawabannya adalah ABC Bapak Ibu. Kita lanjut soal nomor 3, yaitu mengaitkan konsep senyawa kimia dengan keterampilan tradisional. Masih sama seperti soal nomor 2, ini juga pilihan multiple choice lebih dari satu. Seorang guru kimia ingin merancang pembelajaran yang mengaitkan konsep senyawa kimia dengan keterampilan tradisional dalam pembuatan kerajinan tangan. Nah, guru tersebut memutuskan untuk menggunakan contoh pembuatan batik, di mana berbagai senyawa kimia digunakan dalam proses pewarnaan dan pelorodan. Pelorodan ini penghilangan lilin ya Bapak Ibu. Bagaimanakah guru tersebut dapat merancang pembelajaran yang efektif untuk mengajarkan konsep senyawa kimia sambil mengaitkannya dengan keterampilan tradisional dalam pembuatan batik? Nah, pilihlah jawaban yang benar dengan memberi tanda centang dan jawabannya benar. Jawaban yang benar ini lebih dari satu Bapak Ibu. Kita lihat dari pernyataan yang pertama. Di sini ada guru mengundang pengrajin batik untuk melakukan demonstrasi pembuatan batik di kelas. Kemudian didiskusikan senyawa kimia yang terlibat dalam setiap tahap proses. Nah, ini benar ya Bapak Ibu. Ini merupakan pembelajaran efektif untuk mengajarkan konsep senyawa kimia, di mana pengalaman langsung ini dengan praktisi tentunya membantu siswa memahami penerapan nyata dari senyawa kimia itu sendiri. Kemudian yang B, meminta peserta didik membuat batik di rumah tanpa bimbingan untuk mengeksplorasi keterampilan tradisional secara mandiri. Tentulah ini tidak memberikan konteks kimia yang jelas dan bisa jadi membingungkan bagi siswa karena tanpa bimbingan Bapak Ibu. Kemudian yang C juga mengabaikan aspek kimia dan hanya fokus pada keterampilan praktis pembuatan batik. Ini juga menghilangkan tujuan pembelajaran utama, yaitu tentang senyawa kimia. Sehingga B dan C ini bukanlah sebuah pilihan yang baik. Yang D, guru melakukan eksperimen di laboratorium dengan peserta didik untuk menunjukkan reaksi kimia yang terjadi selama proses pewarnaan dan pelorodan. Eksperimen ini memberikan pengalaman praktis dan mendalam tentang reaksi kimia yang digunakan dalam batik. Sehingga ini adalah jawaban yang tepat. Kemudian E, guru menjelaskan konsep senyawa kimia juga sebuah jawaban yang tepat dengan menggunakan contoh pewarna alami dan sintetis yang digunakan dalam pembuatan batik. Artinya yang E ini menjelaskan dengan contoh konkret sehingga membuat konsep lebih relevan dan mudah dipahami oleh siswa. Jadi jawaban yang benarnya adalah A, D, dan E Bapak Ibu. Kita lanjut yang keempat, pembelajaran tentang reaksi redoks dan proses karat, di mana seorang guru kimia ingin merancang pembelajaran yang terstruktur dan berurutan untuk mengajarkan penerapan konsep reaksi redoks melalui analisis kasus nyata yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Kasus yang dipilih adalah proses karat pada besi. Bagaimanakah guru tersebut dapat merancang pembelajaran yang efektif untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut? Nah, ini pilihannya pilihan satu jawaban saja Bapak Ibu. Yang A, di mana guru memberikan definisi reaksi redoks, kemudian meminta peserta didik menghafalkannya dan melihat tayangan video terkait proses perkaratan pada besi. Memberikan definisi reaksi redoks dan meminta siswa menghafal, ini tentulah tidak cukup Bapak Ibu, tidak cukup mendalam dan tentunya tidak praktis juga.
Kemudian yang B, guru memberikan penjelasan tentang konsep reaksi redoks, kemudian meminta peserta didik mengamati benda-benda di sekitar mereka yang mengalami korosi. Mengamati benda-benda di sekitar mereka yang mengalami korosi tanpa eksperimen praktis juga mengurangi keterlibatan siswa, Bapak Ibu. Begitu juga yang C, guru meminta peserta didik mengamati benda-benda di sekitar mereka yang mengalami korosi, kemudian memberikan ujian tentang reaksi redoks. Mengamati tanpa penjelasan atau eksperimen tidak memberikan pemahaman yang cukup tentang reaksi redoks itu sendiri, Bapak Ibu. Kemudian yang D, nah yang D ini baru tepat, Bapak Ibu, di mana guru menjelaskan konsep reaksi redoks dulu secara singkat, kemudian memberikan tugas kelompok untuk melakukan eksperimen yang menunjukkan proses karat pada besi diikuti dengan diskusi hasil eksperimen. Ini adalah langkah yang paling tepat, Bapak Ibu, di mana pendekatan ini memadukan penjelasan teori dengan pengalaman praktis, kemudian meningkatkan pemahaman siswa melalui diskusi. Dan yang E jelas tidak tepat karena yang D sudah menjadi pilihan, dengan guru menyuruh membaca buku teks kimia saja dan memberikan penugasan terkait peristiwa korosi. Tentunya hanya membaca buku teks dan memberikan penugasan tidak mendorong pemahaman aktif dan analisis dari siswanya itu sendiri. Maka jawaban yang tepat itu adalah yang D, Bapak Ibu. Kita masuk ke soal nomor 20, soal nomor 5, Bapak Ibu, di mana ini desain pembelajaran CRT, Culturally Responsive Teaching. Seorang guru kimia telah merefleksikan keberhasilan pembelajaran berbasis pendekatan CRT dan kini ingin mendesain pembelajaran yang memperhatikan kebutuhan dan keragaman budaya peserta didik. Keberagaman ya, Bapak Ibu. Manakah dari langkah-langkah berikut yang paling tepat untuk diambil oleh guru tersebut? Nah, pilihannya satu ini, Bapak Ibu ya, yaitu menggunakan contoh-contoh reaksi kimia yang relevan dengan budaya dan kehidupan sehari-hari peserta didik. Maka yang A ini adalah pilihan yang pas ketemu kita langsung tahu bahwa inilah jawaban. Karena ini membantu siswa merasa lebih terhubung dengan materi dan meningkatkan keterlibatan mereka. Sementara yang B, menggunakan bahasa dan istilah yang lebih sederhana agar mudah dipahami oleh semua peserta didik. Ini menggunakan bahasa sederhana sebenarnya penting, Bapak Ibu, tetapi tanpa konteks budaya itu tidaklah cukup. Kemudian membuat semua peserta didik mempelajari materi kimia dengan cara yang sama tanpa memperhatikan latar belakang budaya mereka. Berarti belum berdasarkan CRT, sehingga tidak menghargai keragaman budaya mereka. Yang D, memberikan lebih banyak tugas individu untuk mengakomodasi perbedaan kemampuan peserta didik. Memberikan lebih banyak tugas individu tanpa mempertimbangkan kebutuhan kelompok juga tidak selalu efektif, Bapak Ibu, untuk semua siswa. Kemudian mengurangi penggunaan teknologi dalam pembelajaran untuk memastikan semua peserta didik dapat mengikuti. Yang E juga belum menjadi jawaban, terutama bagi siswa yang lebih nyaman dengan teknologi. Sehingga jawabannya adalah yang A, Bapak Ibu, karena berdasarkan keberagaman budaya mereka dan tentunya dengan kehidupan sehari-hari peserta didik. Kita lanjut soal nomor 6, di mana ini soalnya adalah pemilihan sumber belajar untuk materi laju reaksi. Seorang guru kimia sedang merencanakan pembelajaran tentang materi laju reaksi berdasarkan prinsip Understanding by Design atau UBD ya, Bapak Ibu. Kemudian guru tersebut perlu memilih sumber belajar yang tepat untuk mendukung pembelajaran. Manakah dari langkah-langkah berikut yang paling tepat untuk diambil oleh guru tersebut? Dan Bapak Ibu silakan pilih dulu sebelum saya jawab. Bisa mungkin dibaca. Simpan dalam hati. Nah, jawabannya yang paling tepat itu adalah, kita lihat yang A, memilih buku teks kimia yang komprehensif dan mengikuti kurikulum nasional. Memilih buku teks kimia yang komprehensif saja tentunya tidak selalu menjamin keterkaitan dengan kehidupan sehari-hari siswa, sehingga belum tepat, Bapak Ibu. Yang B, menggunakan video eksperimen laju reaksi yang diambil dari sumber terpercaya dan relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa. Nah, maka inilah jawabannya, Bapak Ibu, di mana video eksperimen tentunya memberikan visualisasi yang jelas dan menarik, serta mengaitkan konsep dengan situasi nyata. Yang akhir-akhirnya adalah meningkatkan pemahaman siswa itu sendiri. Sementara yang C, lembar kerja dengan soal-soal. Sebenarnya menyusun lembar kerja dengan soal-soal ini penting sebenarnya. Namun tidak cukup menarik minat siswa dan memberikan pengalaman yang praktis, Bapak Ibu, kalau cuma memberikan lembar soal yang berisi soal-soal. Kemudian mengundang ahli kimia untuk memberikan kuliah tamu tentang laju reaksi. Nah, ini juga bisa saja menarik, tetapi tidak selalu relevan dengan konteks pembelajaran sehari-hari siswa. Begitu juga yang E, aplikasi
simulasi laju reaksi yang interaktif untuk digunakan peserta didik. Menyediakan aplikasi simulasi laju reaksi saja, ini bisa saja membantu, tetapi tanpa konteks yang nyata mungkin tidak seefektif video eksperimen. Maka jawabannya adalah yang B, Bapak Ibu. Lanjut soal nomor 7, multiple choice lagi, pilihannya lebih dari satu. Dimana di sini soalnya tentang merancang pembelajaran pemanasan global ya Bapak Ibu. Dimana seorang guru kimia telah melakukan refleksi pembelajaran terkait konsep pemanasan global dan ingin merancang pembelajaran yang dapat menumbuhkan minat dan nalar kritis peserta didik. Berdasarkan refleksi tersebut, manakah dari langkah-langkah berikut yang paling tepat untuk diambil oleh guru tersebut? Pilihan jawaban yang benar dengan memberikan tanda centang, itu lebih dari satu. Pertama, menggunakan studi kasus nyata tentang dampak pemanasan global di berbagai negara untuk memulai diskusi kelas. Nah, ini jelas benar, di mana studi kasus nyata tentunya dapat menarik perhatian siswa dan memfasilitasi diskusi yang mendalam. Yang kedua, ceramah panjang. Memberikan ceramah panjang tentang teori pemanasan global tanpa interaksi atau aktivitas peserta didik. Tentunya ceramah panjang tanpa interaksi ini tidak akan mendorong minat atau nalar kritis siswa, Bapak Ibu. Yang C, meminta siswa membuat proyek penelitian tentang solusi yang dapat dilakukan untuk mengurangi pemanasan global juga jawaban yang benar, di mana proyek penelitian mendorong kreativitas dan keterlibatan aktif siswa dalam mencari solusi. Yang D, menghindari topik pemanasan global karena kontroversial dan dapat memicu perdebatan di kelas. Justru menghindari topik kontroversial ini menghilangkan kesempatan untuk diskusi yang konstruktif dan penting. Jadi bukan pilihan. Yang E, mengajak peserta didik berdiskusi dalam kelompok tentang cara-cara mengurangi jejak karbon individu dan keluarga mereka. Nah, jelas ini adalah pilihan yang benar, di mana diskusi kelompok akan mendorong kolaborasi dan refleksi tentang tindakan nyata yang dapat diambil oleh siswa. Oleh karena itu, jawabannya adalah ACE, Bapak Ibu. Nah, mirip dengan soal nomor 7, soal nomor 8 juga permasalahannya yang sama, di mana seorang guru kimia nanti akan merancang pembelajaran tentang ikatan kimia. Yang membedakan cuma materinya, Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu baca lagi soalnya hampir sama. Seorang guru kimia telah melakukan refleksi pembelajaran terkait konsep ikatan kimia dan ingin merancang pembelajaran yang dapat menumbuhkan minat peserta didik. Berdasarkan refleksi tersebut, manakah langkah-langkah berikut yang paling tepat untuk diambil guru tersebut? Nah, yang pertama juga sama. Kalau tadi studi kasus nyata, sekarang menggunakan model 3D atau aplikasi simulasi untuk menggambar struktur ikatan kimia, di mana ini akan membantu siswa memahami konsep yang kompleks dengan cara visual. Kemudian yang B sama seperti tadi, ceramah panjang tanpa aktivitas interaktif tentulah tidak efektif untuk menumbuhkan minat siswa. Yang C juga menjadi jawaban, yaitu melakukan eksperimen sederhana untuk mengamati sifat-sifat zat yang berbeda berdasarkan jenis ikatannya. Di mana yang C ini eksperimen praktis memberikan pengalaman langsung yang memperdalam pemahaman siswa. Yang D, menghindari teknologi karena peserta didik mungkin tidak terbiasa dengan alat-alat tersebut. Nah, ini sebenarnya karena ketidakbiasaan siswa saja justru menghalangi pembelajaran yang inovatif dan menarik. Harusnya ini menjadi pilihan. Jangan dihindari ya Bapak Ibu. Kemudian yang E, mengadakan diskusi kelompok di mana peserta didik dapat berdiskusi tentang peran ikatan kimia dan kehidupan sehari-hari. Tentunya sama seperti yang nomor 7, diskusi kelompok itu mendorong keterlibatan dan penerapan konsep dalam konteks yang relevan. Maka ini harusnya benar. Jadi jawabannya sama seperti nomor 7 juga, yaitu A, C, dan E. Kita masuk soal nomor 9. Seorang guru di SMA memiliki data kemampuan awal dari 10 siswa pada materi reaksi kimia. Data tersebut menunjukkan variasi pemahaman siswa terhadap konsep-konsep dasar reaksi kimia. Beberapa siswa sudah memahami konsep dengan baik, sementara yang lain masih memerlukan bantuan tambahan. Berdasarkan data ini, guru tersebut ingin merancang pembelajaran yang berdiferensiasi untuk memenuhi kebutuhan masing-masing siswa. Berdasarkan studi kasus tersebut, metode manakah yang paling tepat untuk merancang pembelajaran berdiferensiasi pada elemen proses? Nah, karena yang diminta proses, Bapak Ibu kita harap perhatikan baik-baik yang mana yang merancang pembelajaran berdiferensiasi proses. Kita lihat yang A, menyediakan satu jenis materi pembelajaran yang sama untuk semua siswa dan memberikan tes yang sama di akhir pembelajaran. Nah, karena ada kalimat sama-sama di sini, artinya kalau menyediakan satu jenis saja untuk semua siswa tentunya tidak mempertimbangkan perbedaan kemampuan dan kebutuhan siswa. Berarti ini belum berdiferensiasi, Bapak Ibu. Kemudian yang B, mengelompokkan siswa berdasarkan kemampuan awal mereka dan memberikan tugas serta aktivitas yang disesuaikan dengan tingkat pemahaman masing-masing kelompok.
Nah, ini yang benar Bapak Ibu, di mana ini terjadinya diferensiasi proses, karena pendekatan ini memastikan bahwa setiap siswa menerima materi yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Artinya akan meningkatkan efektivitas pembelajaran yang kita laksanakan. Sementara yang C, membuat kelompok belajar heterogen dan memberikan materi yang lebih mudah dipahami kepada seluruh siswa agar semua siswa bisa mengikuti dengan baik. Sebenarnya kelompok belajar heterogen dengan materi yang sama ini dapat membuat siswa yang lebih mahir merasa bosan dan yang kurang mahir merasa tertekan. Jadi ini tidak berdiferensiasi. Memberikan lebih banyak waktu kepada siswa yang memiliki kemampuan awal lebih rendah untuk menyelesaikan tugas, sementara siswa yang lebih mahir diberikan proyek tambahan. Dan memberikan lebih banyak waktu untuk siswa yang lebih rendah tanpa pengayaan bagi yang lebih mahir dapat menyebabkan ketidakseimbangan dalam pembelajaran. Yang E, mengabaikan data kemampuan awal siswa. Nah, jelas salah karena mengabaikan ya Bapak Ibu. Kemudian menggunakan metode pengajaran konvensional yang sudah terbukti efektif di kelas sebelumnya juga belum tepat. Di mana mengabaikan data kemampuan awal siswa ini berisiko mengabaikan juga kebutuhan spesifik siswa. Sehingga jawaban yang tepat itu adalah yang B Bapak Ibu. Kita lanjut soal nomor 10, di mana soal ini rancangan asesmen proses untuk materi termokimia dengan jawabannya benar salah lagi Bapak Ibu. Kita lihat pernyataan satu persatu. Guru dalam konteks pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, seorang guru kimia ingin membuat rancangan asesmen proses untuk materi termokimia. Manakah dari pernyataan berikut yang benar atau salah terkait langkah-langkah yang dapat diambil oleh guru tersebut? Nah, apakah guru memberikan soal esai terbuka yang meminta peserta didik menganalisis konsep entalpi menggunakan contoh permasalahan dari kehidupan sehari-hari ini benar? Maka pernyataan yang pertama ini benar Bapak Ibu. Dengan mengingat pernyataan ini akan mendorong siswa menerapkan konsep dalam konteks nyata dan meningkatkan pemahaman mereka juga. Kemudian yang kedua, guru memberikan soal pilihan ganda yang meminta peserta didik menyebutkan rumus kimia yang digunakan untuk menghitung perubahan entalpi atau delta H dalam suatu reaksi kimia. Tentunya soal pilihan ganda tidak mendalami pemahaman konsep secara kritis, sehingga ini salah Bapak Ibu. Yang ketiga, guru meminta peserta didik melakukan eksperimen untuk mengukur perubahan suhu selama reaksi kimia dan menuliskan laporan hasil pengamatan. Nah, ini benar Bapak Ibu karena eksperimen memberikan pengalaman praktis dan memungkinkan siswa untuk menerapkan teorinya. Jadi ini benar. Kemudian yang keempat, guru meminta peserta didik memberikan penjelasan terkait pernyataan bahwa hukum Hess menyatakan bahwa perubahan entalpi suatu reaksi tergantung pada jalur yang diambil oleh reaksi tersebut. Nah, permintaan penjelasan tanpa konteks atau pendalaman tidak mendorong pemahaman yang lebih dalam, sehingga ini salah. Dan yang terakhir, guru menggunakan rubrik penilaian yang jelas dan terperinci untuk mengevaluasi pemahaman peserta didik tentang termokimia. Ini juga benar, di mana rubrik penilaian yang jelas akan membantu siswa memahami kriteria penilaian dan fokus pada area yang perlu mereka perbaiki, Bapak Ibu. Jadi jawabannya adalah benar, salah, benar, salah, benar. Kita akan lanjut soal nomor 11. Di mana soal nomor 11 ini akan mempertanyakan proyek tentang green chemistry atau kimia hijau ya. Seorang guru kimia menyajikan materi tentang green chemistry dan ingin melaksanakan asesmen proyek yang relevan dengan kehidupan nyata. Manakah dari proyek-proyek berikut yang paling tepat untuk diberikan kepada peserta didik? Nah, kita lihat yang A, proyek tentang sejarah. Membuat makalah tentang sejarah green chemistry tanpa kaitan dengan aplikasi praktis. Tentulah ini bukan pilihan karena tidak memberikan nilai nyata dalam konteks pembelajaran. Kemudian yang B, proyek mengembangkan rencana untuk mengurangi limbah kimia di laboratorium sekolah. Nah, ini benar Bapak Ibu, di mana proyek ini tentunya praktis dan relevan, mendorong siswa untuk berpikir kritis tentang apa itu dampak limbah kimia. Kemudian yang C, proyek meneliti dan mempresentasikan bahan kimia hijau alternatif yang bisa digunakan dalam produk rumah tangga. Nah, ini juga benar Bapak Ibu. Karena penelitian dan presentasi tentang alternatif hijau mengajarkan siswa tentang keberlanjutan dan aplikasi praktis. Nah, yang D, proyek membuat poster tentang prinsip-prinsip green chemistry tanpa kegiatan praktis. Ini tentunya juga tidak cukup untuk mengaitkan teori dengan praktik. Jadi karena tanpa kegiatan praktis ini salah.
Kemudian yang E, proyek merancang dan melaksanakan eksperimen untuk membuat deterjen ramah lingkungan dan mengukur efektivitasnya. Tentulah ini memadukan teori dengan praktik, di mana memberi siswa pengalaman langsung dalam menerapkan prinsip green chemistry. Maka yang E ini juga benar, Bapak Ibu. Untuk soal nomor 11, artinya jawabannya adalah B, C, dan E. Kita lanjut soal nomor 12. Soal nomor 12 yaitu tentang merancang produk pembersih ramah lingkungan. Di mana dalam konteks pembelajaran materi green chemistry, guru ingin merancang dan membuat produk pembersih ramah lingkungan yang dapat digunakan oleh peserta didik di rumah. Manakah dari langkah-langkah berikut yang paling tepat untuk dilakukan oleh guru tersebut? Apakah menggunakan bahan kimia konvensional yang telah terbukti efektif tanpa memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan? Dan yang A ini menggunakan bahan kimia konvensional tentunya mengabaikan dampak lingkungan, bertentangan dengan tujuan pembelajaran. Yang B, memilih bahan kimia yang mudah terurai dan tidak mencemari lingkungan seperti cuka dan baking soda. Nah, ini yang benar, Bapak Ibu. Karena apa? Ini sesuai dengan prinsip green chemistry tadi yang menekankan penggunaan bahan yang aman dan ramah lingkungan. Sementara yang C, menggunakan bahan kimia yang kuat agar produk pembersih lebih efektif dalam membersihkan kotoran dan bakteri. Bahan kimia yang kuat ini mungkin efektif untuk menghilangkan kotoran, tetapi bisa saja berbahaya bagi lingkungan dan kesehatan manusia itu sendiri. Mencampurkan berbagai jenis bahan kimia tanpa memperhitungkan reaksi kimia yang terjadi dan dampaknya terhadap kesehatan manusia dan lingkungan. Nah, ini berbahaya, Bapak Ibu, karena berpotensi tidak mendukung pembelajaran yang aman pada akhirnya. Kemudian yang E, mengabaikan penggunaan bahan kimia dan beralih sepenuhnya ke produk pembersih alami seperti air dan sabun. Nah, mengabaikan penggunaan bahan kimia sepenuhnya juga tidak praktis juga, Bapak Ibu. Karena produk pembersih yang efektif biasanya memerlukan bahan tertentu. Sehingga jawaban yang tepat itu adalah yang menggunakan cuka dan baking soda seperti yang B. Kemudian kita masuk ke soal nomor 13. Di sini adalah pernyataan benar salah lagi untuk umpan balik struktur atom. Nah, seorang guru kimia menyadari bahwa pemahaman peserta didik tentang struktur atom kurang mendalam. Guru tersebut ingin memberikan umpan balik yang dapat mengembangkan keterampilan berpikir kritis peserta didik. Bagaimanakah langkah yang tepat dilakukan oleh guru tersebut? Klik pada pilihan benar atau salah untuk pernyataan yang sesuai. Guru memberikan pertanyaan terbuka yang mendorong peserta didik untuk menjelaskan konsep struktur atom dengan kata-kata mereka sendiri dan memberikan contoh aplikasinya. Nah, ini adalah pernyataan yang benar. Gimana ini umpan balik ya, Bapak Ibu? Pertanyaan terbuka ini mendorong siswa untuk berpikir kritis dan menerapkan pemahaman mereka. Kemudian yang kedua, guru menyarankan peserta didik untuk bekerja dalam kelompok dan mendiskusikan bagaimana konsep struktur atom berhubungan penemuan-penemuan ilmiah terbaru juga tepat, Bapak Ibu, di mana diskusi kelompok ini akan meningkatkan keterlibatan dan memungkinkan siswa untuk saling belajar. Kemudian yang ketiga, guru hanya memberikan jawaban yang benar tanpa menjelaskan proses pemikiran yang benar untuk mencapai tujuan tersebut. Maka jelas ini adalah hal yang keliru, Bapak Ibu. Di mana ini tentunya tidak akan membantu siswa memahami logika di balik jawaban tersebut. Yang keempat, guru menghindari pemberian umpan balik secara langsung dan membiarkan peserta didik menemukan kesalahan mereka sendiri dalam pekerjaan mereka. Ini juga sebuah langkah yang keliru, Bapak Ibu. Di mana kita menghindari umpan balik dapat menyebabkan kebingungan dan kesalahan yang akan berulang-ulang kembali, Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir, guru memberikan soal tambahan yang lebih menantang untuk menguji pemahaman peserta didik tentang struktur atom setelah memberikan penjelasan ulang. Nah, soal tambahan yang menantang ini tentunya membantu memperdalam pemahaman siswa, terutama setelah kita memberikan penjelasan ulang. Artinya ini adalah sebuah pernyataan yang benar. Oleh karena itu, pernyataan ini soal nomor 13 adalah benar-benar, salah-salah, benar. Kita lanjut soal nomor 14, di mana ini menyusun laporan capaian pembelajaran. Setelah menyelesaikan materi sistem periodik, seorang guru ingin menyusun laporan capaian belajar peserta didik. Manakah dari langkah-langkah berikut yang paling tepat untuk dilakukan oleh guru tersebut? Mengumpulkan dan menganalisis hasil tes formatif serta sumatif untuk menentukan pemahaman peserta didik terhadap materi. Nah, ini yang pernyataan yang betul, Bapak Ibu. Di mana memberikan gambaran yang komprehensif tentang kemajuan siswa dan area yang perlu perhatian lebih. Ini akan tergambar dari pilihan yang A, Bapak Ibu. Kemudian yang B, hanya melihat nilai akhir ujian untuk menilai pemahaman peserta didik tanpa memperhatikan perkembangan selama proses pembelajaran, tentunya tidak memberikan konteks atau perkembangan siswa selama pembelajaran. Yang C, mengabaikan umpan balik dari peserta didik dan hanya mengandalkan penilaian pribadi guru tentang capaian pembelajaran, juga mengabaikan ini tidak memperhatikan pengalaman mereka dan hasil belajar mereka selama proses pembelajaran, Bapak Ibu. Kemudian membuat laporan berdasarkan penilaian.
acak beberapa tugas tanpa mempertimbangkan keseluruhan kinerja peserta didik. Nah, ini juga tidak mencerminkan capaian siswa secara keseluruhan. Mempertimbangkan tentang kesulitan yang dihadapi sama pembelajaran untuk menyusun laporan pencapaian pembelajaran, ini sebenarnya penting tetapi tidak cukup jika tidak disertai dengan analisis data yang lebih dalam. Sehingga yang tepat adalah yang A, mengumpulkan dan menganalisis. Kemudian soal nomor 15 atau soal terakhir untuk bagian pertama ini yaitu menyusun laporan capaian pembelajaran dari data nilai. Berdasarkan tabel nilai formatif materi laju reaksi dari 5 peserta didik, seorang guru yang menyusun laporan capaian belajar peserta didik. Berikut ini adalah nilai formatif dari 5 peserta didik tersebut. Ada Andi, Budi, Citra, Dinda, dan Eka. Di mana nilai tes 2 ini naik 5 dari nilai tes 1, kemudian nilai tes 3 itu naik 5 dari tes 2. Manakah dari langkah-langkah berikut yang paling tepat dilakukan oleh guru untuk menyusun laporan capaian belajar peserta didik? Nah, ini bisa lebih dari satu, Bapak Ibu, pilihannya. Kita lihat yang pertama, menganalisis tren peningkatan atau penurunan nilai setiap peserta didik untuk memahami perkembangan belajar mereka. Nah, ini jelas benar, di mana ini akan membantu guru memahami kemajuan dan tantangan yang dihadapi oleh siswa. Kalau yang B hanya mengambil nilai tertinggi dari setiap peserta didik untuk laporan capaian belajar, tentunya hanya mengambil nilai tertinggi saja, tidak memberikan gambaran akurat tentang keseluruhan kinerja siswa. Kemudian mengabaikan hasil tes formatif dan hanya menilai berdasarkan nilai ujian akhir. Mengabaikan hasil tes formatif ini juga menghilangkan konteks penting dari proses pembelajaran. Yang D, menyertakan komentar tentang area kekuatan dan area yang perlu ditingkatkan untuk setiap peserta didik berdasarkan nilai formatif. Nah, ini juga sebuah hal yang penting, Bapak Ibu, di mana kita umpan balik yang spesifik yang kita berikan akan membantu siswa memahami di mana mereka perlu fokus untuk perbaikannya. Jadi biasanya digunakan pada deskripsi capaian pembelajaran yang telah dilakukan oleh siswa. Kemudian yang E, membandingkan nilai siswa untuk menentukan peringkat dalam kelas. Ini juga tidak mendukung pembelajaran individual dan dapat merusak motivasi siswa. Sehingga jawaban yang tepat adalah A dan D. Nah, demikian Bapak Ibu pembahasan TUK PPG Kimia bagian pertama. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.